Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 151 sampai bab 160. Sementara itu, Summer mengira Susan akan memberi Zeke pelajaran saat dia berjalan ke sisinya. Dia berhenti. Nona Susan, saya yakin ada kesalahpahaman. Namun, Summer diam sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya karena Susan telah menghormati Zeke. Tuan Williams, saya sangat menyesal atas pengalaman mengerikan itu. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki apa yang telah terjadi dan memastikan keadilan akan ditegakkan. Hah, semua orang yang hadir tercengang. Susan Raynor, CEO Grand Millennium Hotel, membungkuk dan membungkuk saat melihat Zeke, seorang mantan pengajar. Mereka terkejut melihat betapa hormatnya Susan mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? Siapa si mantan kontraktor ini? Kenapa dia merasa seperti bosnya? Zeke duduk sekali lagi. Apakah Anda membawa perjanjian transfer dengan Anda? Susan mengangguk dan menerima persetujuan tersebut. Suruh mereka menandatanganinya sebelum kita mulai berbisnis, kata Zeke. Susan meletakkan transfer perjanjian di atas meja dan membayangkan. Berhenti melamun. Cepat dan tanda tangani perjanjian. Olivia dan Dylan merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mengapa kita harus mendengarkan instruksi Zeke? Mungkin, sebuah pikiran mengerikan melintas di benak mereka tiba-tiba. Dylan bertanya dengan suara bergetar. Mes, Susan, Zeke adalah Tuan Williams yang ingin membeli 1% saham dari kalian berdua. Jawab Susan. Apa? Mereka hampir terlonjak kaget saat mendengar kata-kata Susan. Seorang siswa yang dulunya miskin dan mantan temannya adalah orang kaya. Mereka malu pada diri mereka sendiri karena mereka sama sekali bukan tandingan Zeke. Olivia merasa malu dan ingin membenamkan kepalanya di pasir karena malu dengan kata-katanya. Dia telah berbohong dan mengatakan bahwa orang yang ingin membeli saham itu adalah pacarnya. Susan mendesak mereka sekali lagi. Akhirnya, mereka menandatangani perjanjian transfer setelah konfrontasi yang menegangkan. Susan mengambil perjanjian transfer dan menyerahkannya kepada Zeke. Tuan Williams, apa yang harus saya lakukan dengan mereka? Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan. Usir Olivia Graham dan Dylan Dunn. Saya akan mengizinkan mereka yang bersedia untuk tetap mempertahankan posisinya. Dylan tidak puas. Apa? Siapa kamu untuk mengusir kami? Susan memarahi mereka. Omong kosong. Kalianlah yang mempermalukan Tuan Williams. Betapa kasihannya Tuan Williams hanya mengusir kalian berdua. Dylan menyeka darah di dahinya. Kami mengganggunya, Nona Susan. Lihat, dia yang memukul kami. Susan kehilangan kata-kata karena mereka benar. Dia benar, tidak ada yang salah dengan Zeke sama sekali. Lihat Dylan saja, dia dalam keadaan terpuruk. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan. Kita berbicara tentang kerusakan fisiologis. Oke. Dylan dan Olivia terdiam. Apa-apaan? Kerusakan fisiologis. Apakah kamu bercanda? Mengapa Anda tidak memberitahu kami bagian mana dari diri Anda yang telah rusak? Dylan tidak tahan kehilangan pekerjaannya dan membela diri. Bahkan jika dia membeli saham hotel, dia hanya memiliki 30% darinya. Keluarga Schneider memiliki 70% dari sisa saham. Mereka memiliki hak veto atas masalah ini. Bahkan jika dia ingin mengusir kita, perintah harus datang dari keluarga Schneider. Saya kenal seorang manajer yang bekerja untuk keluarga Schneider. Dia adalah sosok penting yang mewakili mereka. Anda secara tidak langsung memilih keluarga Schneider jika Anda mencoba mengusir kami. Sebaiknya kau tidak melakukan sesuatu yang konyol. Zeke bertanya. Oh, mengapa Anda tidak berbagi dengan saya manajer mana dari keluarga Schneider yang Anda bicarakan? Dylan menghela nafas lega karena dia pikir dia berhasil mengintimidasi Zeke. Tuan Vance, Cowen Vance. Zeke tersenyum dan bertanya secara retoris. Coven Vance. Tentu, dia meraih teleponnya dan membuat panggilan lagi setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dylan dan Olivia terkejut. Siapa yang kamu coba telepon? Evan Schneider.
Jawab Zeke. Puff. Olivia dan Dylan tertawa sekali lagi. Apakah dia serius? Dia bilang dia kenal pemimpin konglomerat top O'Hare City, Evan Schneider. Lelucon sakit macam apa ini? Jika dia benar-benar mengenal Evan Schneider, dia pasti juga seorang tokoh terkemuka. Apakah benar-benar perlu baginya untuk muncul hanya untuk membeli 30% saham hotel? Bip, panggilan itu diangkat hampir seketika setelah dibuat. Evan menjawab dengan nada meyakinkan. Tuan Williams, apa yang membawa Anda kepada saya hari ini? Zeke Tekstil. Usir Dylan Dunn dan Olivia Graham dari Grand Millennium Hotel. Evan menjawab, tidak masalah. Saya akan segera menyelesaikannya. Selain itu, sepertinya ada seseorang bernama Chowen Fans. Usir dia juga. Lanjut Zeke. Baiklah. Tuan Williams. Evan berjanji. Ingatlah untuk memberitahu Chowen bahwa Dylan Dunn dan Olivia Graham adalah alasan di balik pengusirannya. Aku harus memberitahu dia mengapa dia dikeluarkan. Kan? Zeke sekali lagi. Ya, Tuan Williams. Evan berjanji. Keheningan mengacaukan ruangan saat Zeke menutup telepon. Olivia dan Dylan sangat berharga. Apakah itu benar-benar Evan di ujung telepon? Apakah Zeke baru saja memerintahkan Evan untuk melaksanakan prosesnya? Pemimpin konglomerat tertinggi O'Hare City, Evan Schneider, berperilaku seolah-olah dia adalah bawahan Zeke. Dia bahkan tidak berani membalas atau menolak instruksinya. Itu tidak mungkin, kan? Tiba-tiba ponsel Dylan berdering. Dia menerima telepon dari Chowen Fans. Jantung Dylan berdebar kencang. Dia punya refleksi buruk tentang itu. Dia mengangkat telepon dengan tangannya yang gemetar. Tuan Fans, bolehkah saya? Chowen berteriak marah. Dylan Dunn, terkutuklah kamu dan keluargamu. Siapa yang kamu sakiti? Beraninya kamu menyeretku ke neraka bersamamu. Berdebar, Dylan menjatuhkan ponselnya dan menatap Zeke dengan ngeri. Chowen Fans benar-benar telah dikeluarkan. Zeke benar-benar mampu memerintah Evan Schneider. Ya Tuhan, hanya seberapa besar pengaruh Zeke? Dia lebih berpengaruh daripada pemimpin konglomerat top di O'Hare Kota. Susan memberitahu mereka. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada kalian. Evan Schneider hanyalah boneka Tuan Williams. Williams adalah pemilik tunggal hotel ini. Wayang, pemilik tunggal. Dua frase khusus itu muncul kembali di benak mereka berulang kali. Mereka diliputi ketakutan dan penyesalan. Orang yang paling sering mereka pandang rendah telah berubah menjadi seseorang di luar jangkauan mereka. Mereka tidak lebih baik dari seorang petani di depan Zeke. Olivia dan Dylan merasa menyesal ketika mereka mengingat bagaimana mereka sebelumnya memamerkan prestasi mereka saat ini di depan Zeke. Zeke tersenyum pada Summer, yang kehilangan dirinya dalam proses berpikir, dan berkata padanya, musim panas, Susan bukan lagi manajer umum hotel. Apakah kamu tertarik untuk mengambil alih peran itu? Mengenai bayaranmu, lupakan saja, aku akan memberi 1% dari sahamnya. Summer mengira dia pasti mendengar sesuatu. Manajer umum hotel, 1% saham. Sebelumnya, 1% saham akan dibagikan secara merata di antara beberapa manajer cabang. Musim panas sebenarnya telah diberikan 1% saham. Dia kemudian tiba-tiba berubah menjadi jutawan dari seorang wanita kantoran biasa. Zeke mengangguk. Oh, benar, tolong aku. Musim panas tidak akan pernah mengatakan tidak padanya. Sebuah bantuan. Serius. Sepertinya kaulah yang membantuku. Dylan dan Oliva menatap Summer dengan mata merah karena iri dan iri mereka. Jika mereka memperlakukan Zeke dengan sopan sebelumnya, mereka tidak akan dikeluarkan. Mungkin mereka juga bisa menerima 1% saham. Tiba-tiba, terdengar suara dari lobi hotel. Apa? Dasar B******. Seharusnya kau bersyukur aku ada di sini. Apa yang salah meski aku telah menyentuhmu? Susan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan menamparkan kepalanya. Oh, tidak, aku benar-benar lupa tentang mereka. Tuan Zeke, mohon tunggu sebentar. Saya akan menangani cuplikan di luar. Zeke mengangguk, memberikan persetujuannya. Susan membangun keluar dari kamar. Zeke memberitahu Summer, kau sudah memberitahuku bahwa kau akan membelikanku makanan, kan? Apakah perjanjian itu masih berlaku? Summer menjawab hampir seketika. Tentu saja. Tuan Williams, silakan memesan apapun yang Anda inginkan. Zeke menjawab. Lupakan formalitas. Tolong hubungi saya Zeke. Mereka bersenang-senang saat mereka berjalan keluar dari ruangan.
Olivia mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Dia berteriak, "Zeke, tahan di sana." Zeke berbalik. Ya, Olivia mendekatinya dengan sepasang mata yang berkaca-kaca. "Zeke, apakah kamu ingat surat cinta yang kamu tulis untukku di masa SMA kita? Aku tahu kamu punya sesuatu untukku, kan? Ayo buat kesepakatan. Jika Anda mengizinkan saya untuk mempertahankan posisi saya sebagai manajer cabang, saya akan menghabiskan malam bersama Anda." Dia mengangkat dadanya setinggi-tingginya saat dia mencoba yang terbaik untuk menonjolkan sosok berdadanya saat mendekati Zeke. Zeke mengerutkan alis. Orang-orang saat ini sepertinya tidak memiliki rasa malu sama sekali. Mereka rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Dia mengambil sebatang rokok dan membuangnya ke tanah. Zeke menginjaknya sambil bertanya, "Apakah aku masih bisa merokok khusus ini?" Olivia menjawab dengan bingung. "Tidak." "Mengapa?" tanya Zeke. Olivia menjawab dengan acuh tak acuh. "Ini kotor." Zeke menatap mata seolah-olah ia menyarankan sesuatu sebelum berbalik untuk memotong. Olivia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zeke. Dia secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang kotor. Olivia tiba-tiba memerah karena malu. Setelah mereka keluar dari ruangan, Summer menurunkan volume suaranya dan bertanya, "Zeke, tidakkah memerintahkan itu terlalu berlebihan? Lagi pula, kita dulu adalah teman sekelas. Apakah kamu serius mengakhiri karir mereka karena bagaimana mereka menghinamu saat itu?" Zeke menjelaskan pada dirinya sendiri. "Tidak, saya tidak mengakhiri karir mereka. Saya mencoba untuk memberi pelajaran berharga kepada teman-teman kita. Orang-orang seperti mereka harus mempelajari pelajaran mereka sesegera mungkin. Atau mereka akan menyinggung orang yang lebih berpengaruh di masa depan. Alih-alih karir mereka, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka jika itu terjadi." Summer menjawab, "Sepertinya apa yang baru saja kamu katakan masuk akal juga. Kurasa aku tidak bisa menandingimu dalam hal kecerdasan." "Ya, oh, benar. Dalam beberapa hari, kita akan mengadakan pertemuan teman sekelas. Apakah kamu datang?" Zeke menggelengkan kepalanya karena dia benar-benar tidak berminat untuk acara sosial seperti itu. Summer kecewa dan berusaha membujuknya. "Pikirkan itu. Teman lamamu, Hudson, akan ada di sana juga." Zeke ragu-ragu ketika mengetahui Hudson akan menghadiri pertemuan itu. Hudson dulunya adalah sahabat Zeke di masa SMA mereka. Mereka berbagi latar belakang yang sama dan selalu mendorong satu sama lain. Zeke menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Hudson sepanjang 3 tahun selama sekolah tinggi. Jika bukan karena Hudson, Zeke mungkin sudah putus sekolah sejak lama. Hidupnya mungkin juga tidak sama. Zeke bertanya, "Apakah Anda tahu bagaimana keadaan Hudson akhir-akhir ini?" Summer memberitahu Zeke, "Aku dengar, keadaannya sangat sulit. Salah satu kakinya patah." "Apa?" Hati Zeke ini merenggut ketika dia tahu apa yang terjadi. Sahabat terbaiknya pada hari itu benar-benar menjalani kehidupan yang tenggelam seperti sekarang. Dia mengambil nafas dalam-dalam. "Telepon saya saat Anda ke pertemuan itu. Saya ingin mampir untuk memeriksa Hudson." Musim panas sangat gembira dan tersenyum. Tentu saja, mereka mendengar Susan datang dari suite 101 di lingkungan sebelum mereka bisa masuk ke suite lain. Musim panas berhenti dan kerutan. "Sepertinya temanmu dalam bahaya. Kamu harus memeriksanya." Zeke memijat pelipisnya. Mendesah. "Saya bahkan tidak bisa menikmati makanan yang damai. Ayo pergi." Zeke terdekat menuju suite segera setelah ia menyelesaikan kalimatnya. Pelanggan dan karyawan hotel sudah mengelilingi pintu masuk suite. Mereka berbisik dan berbicara tentang apa yang terjadi. Zeke mendengarkan apa yang mereka bicarakan dan mengetahui apa yang terjadi hampir seketika. Susan memiliki niat untuk terjun ke industri farmasi. Oleh karena itu, dia mengadakan pesta untuk orang-orang dari Reins Pharmaceutical. Reins Pharmaceutical adalah pemimpin pasar dalam industri farmasi. Dia akan mampu mencapai tujuannya harus dia membangun koneksi dengan mereka. Susan pergi ke tengah pesta karena dia harus mengurus Zeke. Oleh karena itu, orang-orang dari Reins Pharmaceutical itu kesal. Salah satu perwakilan besar dan kuat dari Reins Pharmaceutical telah mencoba membuat otoritas dan menamparkan pelayan. Pelayan menangis dan menuntut mereka untuk meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Pria yang lumayan memiliki tamparan pelayan di wajah bukannya meminta maaf. Susan, yang mengerjakan untuk mengatasi situasi ini, juga mengubah wajahnya. Zeke melontarkan penghinaan ketika dia melihat apa yang sedang terjadi.
Reins Pharmaceutical telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Masuk akal jika beberapa parasit seperti dia muncul di dalam organisasi. Zeke memutuskan untuk mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkan para pembuat onar. Pria kekar itu mencibir. Susan, lebih baik kamu mendengarkan dengan baik-baik. Entah Anda meminta pelayan untuk meminta maaf dan menjilat sepatu saya hingga bersih, atau Anda menghabiskan malam bersama saya. Kalau tidak, aku akan segera mengusirmu dari industri farmasi. Satu kata dariku adalah semua yang diperlukan untuk menyingkirkanmu. Susan berbaring. Jari-jarinya hampir menembus telapak tangan. Dia tahu kemampuan Reins Pharmaceutical. Memang, dia akan bisa mengeluarkannya dari industri farmasi dengan mudah. Namun, dia tidak akan pernah menyerah pada permintaan konyol seperti itu. Susan tidak akan pernah menghabiskan malam bersamanya. Dia juga tidak akan menyuruh pelayan untuk menjilat sepatunya sampai bersih. Dia tahu dia akan menderita dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya jika dia menyerah pada pria itu. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Tuan, mengapa Anda tidak menunjukkan belas kasihan kepada saya? Mari kita masing-masing mundur memilih. Oke, saya akan meminta maaf atas nama pelayan ini. Untuk membuktikan ketulusan saya akan mengganti 10 juta untuk kerugian Anda. Susan meraih buku ceknya saat dia menyelesaikan kalimatnya. Dia segera mengisi rincian dan angka yang diperlukan. Pria itu bertanya-tanya dan menjawab dengan tampilan menghina di wajahnya. Apakah Anda melihat ke bawah pada saya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku membutuhkan 10 juta milikmu? Sudah ku bilang, entah kamu menghabiskan malam bersamaku, atau kamu membuat sepatuku menjilat sampai bersih. Maksudku, aku tidak keberatan jika kamu ingin menjilatnya sampai bersih atas namanya juga. Susan berada di tempat yang ketat. Dia menutup matanya dan menahan gigi. Dengan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pelayan tidak lagi tahan dengan penghinaan. Dia mengatakan kepada Susan saat matanya bertepi dengan air mata. Ibu Susan, Anda telah merawat saya semua sementara ini. Saya tidak mungkin membawa Anda ke bawah dengan saya. Aku akan menjilat sepatunya sampai bersih. Pelayan itu berlutut dan hendak berjalan ke arah pria itu segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Bangun, Susan berhenti melayani. Jangan berlutut karena seorang laki-laki seperti itu. Tuan, sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi lagi. Ya, pria itu menjadi penuh dengan dirinya sendiri dan menjawab. Ya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Apa yang akan Anda lakukan tentang hal itu? Susan menjawab, baik, lupakan saja. Akan menghentikan usaha saya ke industri farmasi. Silakan pergi. Kami tidak menerima tamu seperti Anda. Pria itu mengirimkannya sekali lagi. Mengejar Anda keluar dari industri farmasi hanyalah langkah pertama. Akhirnya, aku akan mengusirmu dari Rivermouth. Rasa dingin menjalari tulang punggung Susan ketika dia mendengar kata-katanya. Rivermouth selalu menjadi basis operasinya. Disitulah dia membangun sumber daya dan koneksinya selama bertahun-tahun. Dia akan menjadi bukan siapa-siapa begitu dia meninggalkan Rivermouth. Pria itu jelas akan mengejarnya dengan semua yang dia punya. Dia bertekad untuk membalas dendam. Dia tertawa sinis dan kiri dengan cara yang arogan. Saya akan memberikan malam untuk memikirkan semuanya. Silakan mencari tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, Zeke memecah kesunyian. Tahan di sana. Apa aku memintamu pergi? Semua orang di suite menatap Zeke saat dia berbicara. Mereka cemas karena mereka menyadari orang yang mencoba menghentikan pria kekar itu hanyalah seorang anak muda. Siapa pria dengan pakaian jelek ini? Beraninya dia menyinggung pria kekar yang bahkan Susan Raynor tidak berani memprovokasi. Siapa yang berani melakukannya? Susan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat Zeke. Zeke, yang selama ini acuh tak acuh terhadapnya, benar-benar berdiri dan mengulurkan tangannya. Susan akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik. Namun, dia segera kembali ke akal sehatnya. Kenyataan pahit di dalam toko membanjiri dirinya. Zeke memang sosok yang berpengaruh, tetapi basis operasinya adalah kota O'Hare. Reins Pharmaceutical mengatur wilayah tersebut. Mereka juga memiliki kehadiran global yang kuat. Bisakah Zeke benar-benar mengalahkan pria kekar ini? Susan berbisik karena dia tidak ingin memanggil Zeke dalam perselingkuhan. Williams, tolong jangan ikut campur. Mereka lawan yang cukup kejam. Terima kasih. Kamu membantuku dengan membantuku menyingkirkan pembuat onar seperti dia.
Zeke mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan nada tidak berperasaan. Susan bingung dan berpikir sendiri ketika mendengar kata-katanya. Apa maksudnya? Pria kekar itu menilai Zeke dan tidak memedulikannya karena yang terakhir berpakaian santai. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk berbicara denganku? Zeke mengabaikannya dan meraih teleponnya. Xavier Brown. Aku menunggumu di Grand Millennium Hotel. Aku ingin kau ke sini sekarang juga. Semua orang terpesona ketika mereka mendengar nama Xavier Brown. Xavier Brown tidak lain adalah dokter paling terkenal di Eurasia. Dia juga Presiden Reins Pharmaceutical. Namun, anak muda di depan mereka baru saja diperintahkannya untuk melakukan konstruksi ke Grand Millennium Hotel dan menerobos dengan namanya. Mereka mengira anak muda itu pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Mata Susan tiba-tiba berlinang air mata. Dia tahu Zeke tidak akan pernah melibatkan dirinya dalam hal-hal yang dia tidak yakini. Karena dia memanggil Xavier Brown dengan namanya, mungkin Susan tidak bisa tidak mengingat adegan di mana Zeke memanggil Evan Schneider sebelumnya. Mungkin Zeke akan bisa melakukan trik sekali lagi. Pria kekar itu berteriak dengan marah. Apa-apaan ini? Beraninya kamu memanggil bos kami dengan namanya. Apakah kamu punya permintaan kematian? Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan. Aku memerintahkanmu untuk menjilat sepatumu sampai bersih sekarang. Persetan. Pria kekar itu kesal. Kamu pikir kamu siapa? Zeke melangkah maju tiba-tiba. Dia meletakkan tangannya di bahu pria kekar dan menerapkan beberapa kekuatan. Zeke mengangkat pria kekar, yang beratnya setidaknya 300 pon. Seolah-olah dia adalah bocah kecil yang kurus. Semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan bagaimana Zeke memasukkan ke tempat sampah. Zeke menjejalkan pria kekar itu dengan keahlian tenaga ke tempat sampah di luar kemauannya. Tempat sampah hampir meledak akibat tindakan Zeke. Tombol pria kekar itu adalah bagian pertama yang berhasil masuk ke tempat sampah. Oleh karena itu, dia saat ini memiliki postur berbentuk V dengan kepalanya sejajar dengan kakinya. Dia bisa dengan mudah meraih sepatunya dan menjilatnya sampai bersih. Itu tampak seperti adegan dari film aksi. Tiba-tiba ada janji yang datang dari kerumunan. Dia pasti sudah kehilangan akal. Anak muda ini gila. Beraninya dia bergerak pria melawan kekar itu. Reins Pharmaceutical pasti akan mengejarnya. Bawahan pria kekar itu basah oleh keringat. Mereka menerapkannya ke sisinya dan mencoba menariknya keluar. Air liur pria kekar itu berbusa di mulut saat dia mengerang. B. Berhenti. A. P. Pinggangku. B. Cepat. G. Pergi ambil, bos. Salah satu bawahannya meraih teleponnya dan memanggil Xavier. Bos, kami butuh bantuanmu. Seseorang memukuli Tuan Philip. Oke, kami akan menunggumu di Grand Millennium Hotel. Bawahan Mer Philip menunjuk Zeke saat dia menutup teleponnya. Dasar anak nakal, kamu bagus sekali. Semua pengawal bos kita berasal dari pasukan khusus. Kamu akan dihukum. Zeke mencibir. Tentu saja. Aku akan menunggu di sini dan melihat siapa yang akan segera hancur. Namun, aku ingin kamu menjilat sepatumu sampai bersih sebelum itu. Kurang terbuka. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Ya, teriakan pria kekar itu. Zeke meletakkan tangannya di kepala pria kekar itu sekali lagi dan menekannya dengan keahlian tenaga. Akibatnya, dia dimasukkan lebih banyak ke tempat sampah. Pak Philip bersinar dan memekik. Berhenti. Sakit. Arg. Bawahannya juga tidak berani ke sisinya. Ya Tuhan, dia benar-benar mengangkatnya. Dia setidaknya 300 pon. Mereka tahu mereka tidak akan cocok untuk Zeke karena seberapa kuat dia. Zeke tekstil. Jilat sepatumu sampai bersih. Atau pinggangmu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan patah. Aku akan menjilat. Aku akan menjilat. Pria kekar itu tidak bisa lagi menahan diri. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat sepatunya seperti yang diinstruksikan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menahan tawa mereka karena itu adalah adegan yang lucu. Sepertinya pria kekar ini adalah orang dewasa pertama di dunia yang pernah menjilat sepatunya sendiri. Namun, Susan berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Dia takut Zeke semakin arogan. Dan akhirnya dia akan menderita. Susan bertanya hati-hati. Tuan Williams, mengapa Anda tidak pamit dulu? Aku akan mengurusnya mulai sekarang dan seterusnya. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan seperti biasa. Tidak. Mari kita tetap di sini. Aku punya hadiah untukmu. Susan sangat senang karena pria yang dia suka memiliki hadiah untuknya.
Rasanya lebih baik daripada mengamankan kontrak dengan Reins Pharmaceutical. Bagus. Aku akan mengikutinya bahkan jika kita pergi ke neraka. Bisakah Anda berhenti menjadi pria yang acuh tak acuh? Tidak ada salahnya Anda sedikit antusias. Bukan? Mantan teman sekelas Zeke, Olivia dan Dylan, mendekat, tertarik dengan itu juga. Mereka tiba-tiba menjadi marah setelah mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Haha, sepertinya Zeke punya keinginan mati ya. Beraninya dia menyinggung orang-orang dari Reins Pharmaceutical. Bahkan jika Zeke adalah kenalan Evan Schneider, itu juga tidak akan ada bedanya. Evan harus menyerah pada Reins Pharmaceutical juga. Mereka duduk di samping untuk mengantisipasi kesempatan mengoleskan garam ke luka Zeke. Tak lama kemudian, dua mobil mewah terparkir di depan hotel. Sekelompok pria dengan tuxedo lengkap turun dari mobil segera setelah pintu dibuka. Orang yang memimpin kelompok orang itu tidak lain adalah Presiden Reins Pharmaceutical, Xavier Brown. Orang-orang berbaju hitam lainnya adalah pengawal Xavier. Masing-masing dari mereka adalah penggemar dan ketakutan. Kehadiran mereka mengintimidasi semua orang di hotel karena aura mengancam yang mereka pancarkan. Tanpa sadar, semua orang memberi jalan kepada mereka. Akibatnya, para penonton cemas atas nama Zeke jauh di lubuk hati karena masing-masing pengawal tampak seolah-olah mereka dapat dengan mudah menghadapi 10 orang sekaligus. Tidak peduli seberapa mampu Zeke, tampaknya mustahil baginya untuk mengalahkan 10 pensiunan pasukan khusus. Tidak, itu pasti tidak mungkin. Pria kekar itu bersemangat saat melihat Xavier. Bos, ini aku, bantu aku. Dia berhasil menarik perhatian Xavier. Xavier melihat ke arah bawahannya. Dia terkejut ketika dia melihat betapa dalamnya pria kekar itu. Itu tampak seperti pemandangan yang sangat familiar bagi Xavier. Dia bisa mengingat apa yang terjadi 3 tahun lalu. Saat itu, negara mereka telah disusupi oleh seorang petinggi militan dari negara lain. The Great Marshal telah menghabiskan 2 hari melawan musuh sebelum dia berhasil menahannya. Namun, musuhnya memiliki kemauan yang kuat. Mereka menggunakan segala macam metode untuk menginterogasi pimpinan militan. Tetapi dia menolak memberitahu mereka informasi yang mereka cari darinya. Pada akhirnya, Marsekal Agung menjadi kesal dan dimasukkan ke tempat sampah dengan cara yang sama. Faktanya, apa yang terjadi pada pria kekar itu tetap seperti yang terjadi pada militan top saat itu. Marshal Agung telah memerintahkan anak buahnya untuk memberi makan makanan militan terbaik dengan kalori tinggi karena dia ingin membuatnya tetap hidup. Secara alami, dia harus menjaga dorongan alaminya di dalam tempat sampah, termasuk buang air kecil dan buang air besar. Militan papan atas akhirnya ditembak pada hari ketiga karena pengalaman buruk yang harus dia lalui karena tempat sampah itu penuh dengan kotoran dan air seni. Dia memberitahu Marshal Agung dan anak buahnya apapun yang ingin mereka beritahu. Kolonel itu seharusnya berasumsi lucu dan tertawa sampai serangan jantungnya berulang. Marsekal Agung telah membuktikan dirinya layak sekali lagi di antara para militan melalui kejadian khusus itu. Mungkin Marsekal Agung adalah satu-satunya yang mampu melakukan trik seperti itu. Apakah dia menyinggung Marsekal Agung? Jantung Xavier berdetak kencang ketika pemikiran seperti itu terlintas di benak. Dia mendekat dan bertanya, "Hei, apa yang terjadi?" Pria kekar itu mencoba yang terbaik untuk memutar kepalanya dan menerangi Zeke. Ini dia, bos. Tolong beri aku keadilan." Xavier mengikuti pria kekar itu. Pikirannya terpesona ketika dia melihat Zeke. Xavier membawa pengawalnya dan menutupnya menuju sisi Zeke. Susan mengira Xavier akan memberi Zeke pelajaran dan menghalangi Xavier untuk segera membela Zeke. Namun, Zeke menghentikan dan meyakinkannya. "Jangan khawatir. Susan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dia mencoba yang terbaik untuk membela Zeke. Tuan Brown, tolong jangan salahkan Tuan Williams." Dia berhenti sebelum dia bisa memaksa dirinya untuk menyelesaikan kalimatnya karena Xavier benar-benar berlutut dan berlutut di depan Zeke. Tim pengawalnya di belakangnya mengikuti. Pria di depan mereka adalah sosok legendaris di antara para militan. Dia adalah orang dari iman mereka. Mereka rela mengorbankan hidup mereka demi Zeke, apalagi tergeletak di hadapannya. Xavier meminta maaf dengan hormat. "Bos, saya minta maaf atas masalah yang ditimbulkan. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkan anak buah saya. Jangan khawatir, aku akan sampai di situ sampai kamu puas." Tiba-tiba, keheningan turun di suite seolah-olah waktu telah berhenti.
Rahang semua orang ternganga ketika mereka melihat apa yang terjadi. Bos, apa-apaan? Anak muda ini sebenarnya Bos Xavier Brown. Pria kekar itu sebenarnya kebenarannya bos-bosnya. Dia yang terbaik yang telah dilakukan. Semua orang di suite berbagi pemikiran yang sama. Pemuda ini terlalu rendah hati. Dia adalah sosok yang menonjol. Namun dia telah memilih untuk makan di tempat yang kumuh. Serius, tempat seperti ini tidak akan bisa menampung sosok bangsawan sepertimu. Pria kekar itu tercengang. Pikirannya kemana-mana saat dia mulai tergagap. Bos, apa yang apa yang terjadi? Xavier semakin murka ketika mendengar kata-kata bawahannya yang kekar. Anda hal terkutuk. Kenapa kau harus menyinggung Marsekal Agung? Dari semua orang di dunia ini, seorang petani seperti Anda tidak memiliki hak untuk menyentuh marshal besar. Beraninya kau melibatkanku dalam urusan pribadimu. Xavier mendekat dan menendang tempat sampah. Dasar sialan. Apakah kamu buta? Beraninya kamu menyinggung Tuan Williams. Aku akan berterima kasih padamu begitu kita kembali. Anak buah Xavier membawa pria kekar itu pergi dengan tempat sampah. Memperbaiki. Suara logam yang dipukul secara bersamaan disertai dengan suara yang datang dari pria kekar itu bisa terdengar. Xavier kembali ke sisi Zeke dan berlutut sekali lagi. Zeke memerintahkan Xavier. Saya ingin Anda mengetahui hubungan pria kekar di dalam Reins Pharmaceutical. Saya ingin mereka semua dihentikan. Termasuk siapapun yang mencurigakan. Saya tidak akan memaafkan siapapun dalam organisasi semacam itu. Saya mendirikan Reins Pharmaceutical untuk melindungi kesehatan masyarakat rahasia. Ini adalah salah satu dasar negara kita. Saya tidak akan membiarkan parasit seperti itu menguasai dasar negara kita. Xavier langsung mengangguk. Ya, bawahan pria kekar itu memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka yakin akan dihentikan. Bahkan, mereka mungkin harus menanggung konsekuensi dari semua tindakan mereka sebelumnya dan menghadapi banyak pengadilan. Zeke melanjutkan. Susan, kami berhutang budi padamu karena kau telah membantu kami menyingkirkan pembuat onar dari Reins Pharmaceutical. Kami pasti akan membalas budi. Xavier, bekerja sama dengan Susan di beberapa proyek kami yang akan datang. Xavier mengangguk lagi. Mata Susan berkaca-kaca karena dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Apakah ini hadiah yang Zeke sebutkan sebelumnya? Apa yang diberikan Zeke kepada Susan sama sekali bukan sekadar hadiah. Kesempatan untuk bekerja dengan Reins Pharmaceutical dalam sebuah proyek akan dapat menghasilkan lebih maju dari rencana. Apalagi beberapa proyek. Zeke jelas merupakan dermawan Susan. Susan, meskipun kamu ingin menjelajahi industri praktisi TCM, sepertinya kamu tidak memiliki apa-apa untuk digunakan sekarang. Mengapa Anda tidak bekerja dengan ayah mertua saya? Ubah kliniknya menjadi basis operasi Anda dan kembangkan usaha Anda dari sana. Susan langsung setuju tanpa ragu-ragu karena dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Dia akan sering bertemu dengan Zeke jika dia bekerja dengan ayah mertuanya. Zeke memandang samar dan tersenyum setelah dia selesai berduka dengan mereka. Ayo ambil sesuatu untuk dimakan. Aku sangat lapar karena butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Zeke bersantai. Seolah-olah apa yang terjadi sama sekali tidak mengganggunya. Samar tertegun. Namun akhirnya sadar kembali ketika dia mendengar kata-katanya. Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi karena apa yang terjadi tampak begitu nyata. Musim panas memperoleh perspektif kehidupan yang sama sekali baru setelah dia menyadari apa yang mampu dilakukan Zeke. Teman sekelasnya yang malang pada masa itu telah berubah menjadi sosok yang berpengaruh. Pengaruhnya berada di luar kota O'Hare. Itu pergi ke Ateville dan seluruh negeri. Zeke adalah sosok di luar jangkauannya. Tiba-tiba, dia merasa tersesat karena dia tidak tahu bagaimana dia harus bergaul dengan Zeke. Ayo pergi. Zeke mendesak Samar sekali lagi sebelum akhirnya dia mengangguk dan mengikutinya. Pikiran Olivia dan Dylan ada di mana-mana. Apa yang ada di benak mereka jauh lebih rumit daripada apa yang ada di benak Susan. Olivia meneteskan air mata penyesalan saat dia melihat punggung Zeke. Betapa ruginya. Dylan mengungkapkan dirinya dengan suara bergetar. Olivia, aku menolak untuk menerima apa adanya. Hah. Aku juga, tapi tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan keadaan, kan? Tanya Olivia retoris. Kami melakukannya. Ada sesuatu yang bisa kami lakukan. Apakah Anda ingat Hudson Kalum? Mata Olivia berbinar mendengar nama Hudson. Ya, dia dulu adalah sahabat Zeke.
Saya pernah membantu Hudson. Mungkin kita bisa memanfaatkan Hudson untuk meningkatkan hubungan kita dengan Zeke, kata Olivia. Ayo pergi. Dylan mengangguk. Mereka bangkit dan mengejar Zeke. Williams. Olivia menghentikan Zeke dengan suara yang bergetar. Ya, Zeke membalas dan bertanya dengan nada tidak berperasaan. Olivia mengangguk dan memberitahu Zeke. Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan teman sekelas yang akan segera diadakan. Dylan segera melanjutkan karena dia takut Zeke akan menolak undangan mereka. Sahabat terbaikmu, Hudson Kalum, akan ada di sana juga. Zeke muncul sebagai jawaban. Tetap diam setelahnya. Mereka cemas karena mereka tidak tahu apa maksud Zeke dengan jawaban tidak langsung itu. Olivia mencoba membujuk Zeke sekali lagi. Tuan Williams, saya terus berhubungan dengan Hudson selama ini. Saya biasa membantu karena kesulitan yang dihadapinya. Selain itu, saya memiliki informasi tentang apa yang terjadi pada kaki Hudson dan siapa dalang yang melukainya. Apa? Zeke bergidik tiba-tiba. Maksudmu seseorang mematahkan kaki Hudson? Itu bukan kecelakaan. Ya, aku yakin. Dylan mengangguk penuh semangat. Brengsek, Zeke muncul. Memancarkan niat membunuh yang kuat. Mereka diintimidasi oleh aura ancaman yang datang dari Zeke. Dia temanku. Saya tidak akan pernah memaafkan tindakan seperti itu. Aku ingin kalian mencari tahu siapa dalang di baliknya. Zeke menekan amarahnya dan berjanji pada mereka. Saya akan berada di sana selama pertemuan itu untuk membalas dendam Hudson sendiri. Aku ingin orang yang patah kakinya mati. Bersama seluruh keluarganya. Dylan dan Olivia langsung setuju. Tidak masalah. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kami akan mencari tahu apa yang terjadi dan kembali kepada Anda sebelum pertemuan itu. Zeke berjalan pergi. Aku akan mengembalikan posisimu sebagai manajer toko. Jika kalian bisa mengetahui apa yang terjadi, aku akan menghadiahkan kalian dengan sesuatu yang lain. Olivia dan Dylan bersemangat karena mereka mengingat apa yang diberikan Zeke pada Summer dan Susan. Dia memberi Summer 1% saham Grand Millennium Hotel dan memberi Susan kesempatan untuk bekerja dengan Reigns Pharmaceutical. Mereka yakin apapun yang Zeke janjikan akan membawa mereka ke puncak kehidupan mereka. Mereka akhirnya menemukan kesempatan yang telah mereka rindukan selama ini. Bab 158. Zeke sedang tidak ingin makan karena apa yang terjadi di Hudson. Musim panas juga sedang tidak mood. Karena banyak yang harus dia tangani sejak dia mengambil alih peran sebagai manajer umum. Oleh karena itu, mereka memiliki makanan yang relatif sederhana dan bertemu satu sama lain saat makan sebelum mengakhiri sesi. Zeke kembali ke rumah sementara Summer pergi ke Susan untuk menangani sisa prosedur serah terima. Secara kebetulan, Jaden Hill, tiran dari desa Hill, muncul tepat setelah Zeke pergi. Itu adalah hari ulang tahun pacarnya. Dia ada di sana untuk merayakan bersamanya. Penampilan Jaden langsung menyita perhatian Olivia dan Dylan. Olivia berbisik, Dylan, lihat. Dia sepertinya mematahkan kaki Hudson. Kan? Dylan menegaskan kembali Olivia. Aku ingat pria itu memiliki tato yang mencerminkannya. Aku hampir yakin dialah orangnya. Olivia melanjutkan. Sepertinya ada di pihak kita. Dia muncul begitu saja di depan kita. Kita harus mengawasinya. Dia adalah batu loncatan yang kita perlukan untuk masa depan kita yang cerah. Dylan mengangguk penuh semangat. Aku akan tetap di sini untuk mengawasinya. Pergi ke ruang pengawasan dan periksa kendaraannya yang terdaftar dan catat plat nomor kendaraannya. Bu, ayo makan. Putri tersayangmu kelaparan. Lacey mengeluarkan air liur ketika dia melihat pesta yang telah disiapkan Hannah. Tidak ada yang diizinkan untuk menggali sampai Zeke pulang. Hannah menuangkan beberapa tetes minyak zaitun ke dalam sup saat dia menyelesaikan kalimatnya. Lacey mengerucutkan bibirnya. Bu, kamu ingat aku putri kandungmu, kan? Zeke hanya orang luar. Kenapa aku malah merasa seperti orang luar? Daun tersenyum dan menggoda Lacey. Tidak, kamu adalah hadiah. Lacey menendang daun karena dia kesal. Diam, sialan. Kau di pihak siapa? Tapi, kamu bisa mengabaikanku. Tapi kamu harus memperhatikan Downy, kan? Downy dan aku telah melewati hari yang panjang. Lihat betapa kurusnya dia. Ayo gali agar dia bisa mengisi kembali energinya. Tahan di sana. Saya yakin saya tidak ada ringkasannya dengan ini sama sekali. Daun mengungkapkan pikirannya dengan ekspresi polos di wajahnya. Mereka sangat jahat. Lacey teringat dan tak berdaya pada saat yang sama.
Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya, Zeke kembali ke rumah ketika semua orang sudah mengantisipasi kedatangannya. Hana memulai dan menyambutnya dengan antusias. Dia membawanya mengenakan sandal di dalam ruangan. Zeke, kamu pasti lelah kan? Daniel sudah menyiapkan cangkir dan menyajikan 2 gelas minuman. Zeke, bergabunglah denganku untuk minum-minum. Tentu. Ayah, jawab Zeke. Bu, kamu juga harus istirahat. Silakan bergabung dengan kami untuk makan malam. Terima kasih banyak telah menyiapkan begitu banyak hidangan. Jangan khawatir, Hana menjawab dengan senyum cerah di wajahnya. Lesi kesal. Zeke, apakah kamu yakin kamu pantas mendapatkan perawatan yang luar biasa setelah hari tanpa beban yang kamu alami? Hana mendahului Zeke sebelum dia bisa menjawab. Lesi, apa yang kamu bicarakan? Zeke mengamuk karenamu. Kan? Berhenti menyatakan tidak masuk akal. Zeke, apakah kamu sudah memesan hotel untuk pesta ulang tahun Lesi? Zeke mengangguk. Jangan khawatir, Bu. Saya sudah memesan aula dengan Grand Millennium Hotel. Jantung Hana berdegup kencang saat mendengar ucapannya. Mengapa kamu memilih tempat seperti itu? Akan ada banyak kerabat dan teman dekat yang bergabung dengan kita besok. Akan memakan banyak biaya untuk menampung begitu banyak tamu, kan? Zeke tersenyum dan mengabaikan Hana. Dia malah mengangkat gelasnya. Ayah, ini untukmu. Grand Millennium Hotel adalah milik saya. Kami tidak perlu khawatir tentang biaya yang sama sekali. Tentu saja, Daniel mengangkat gelasnya sebagai balasan dan meneguk minuman yang dimilikinya. Anggurnya enak. Lesi tiba-tiba bertanya. Zeke, aku bertanya-tanya. Apakah kamu terkait dengan bersepeda Desa Hill? Zeke penasaran dan balik bertanya. Lesi, dari mana ini? Haha, berhentilah membuat pertunjukan di depanku. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Reins Pharmaceutical akan membangun pabrik di dekat Desa Hill. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk desa telah memutuskan untuk melamar pekerjaan yang tersedia. Reins Pharmaceutical menjelaskan. Mereka yang ingin bergabung dengan mereka harus tinggal di akomodasi yang disediakan. Penduduk desa setuju untuk pindah karena mereka ingin bekerja dengan Reins Pharmaceutical. Zeke kehilangan kata-kata karena dia tidak berharap Lesi mengetahui apa yang telah terjadi. Daniel terkejut. Apa katamu? Reins Pharmaceutical akan membangun pabrik di O'Hare City. Lesi langsung mengangguk. Itu benar. Bagaimana dengan itu? Daniel terkejut dengan berita itu. Ini luar biasa. Reins Pharmaceutical adalah pemimpin dalam industri farmasi rahasia. Saya yakin tidak ada yang mengharapkan mereka untuk membangun pabrik di tempat terpencil seperti kota O'Hare. Pemerintah kota O'Hare akan memperoleh ratusan juta atau bahkan miliaran pendapatan pajak. Zeke tersenyum dan bertanya, Ayah, apakah Anda tertarik untuk berkolaborasi dengan Reins Pharmaceutical? Daniel tersenyum pahit. Zeke, berhenti menghina ayah mertuamu. Mitra Reins Pharmaceutical semuanya adalah perusahaan yang sah OTC. Apa yang saya miliki hanyalah sebuah klinik. Mungkin mereka bahkan tidak mau menerima saya sebagai karyawan. Zeke mencoba menyemangati ayah mertuanya. Ayah, tolong jangan meremehkan dirimu sendiri. Mungkin Reins Pharmaceutical sedang menyusun perjanjian untuk berkolaborasi dengan Anda. Daniel meletakkan tangannya di dahi Zeke. Suhu tubuhmu baik-baik saja. Sepertinya kamu juga tidak masuk angin. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Zeke, sepertinya kamu tidak bisa memegang cangkirmu dengan baik ya. Kamu benar-benar mabuk setelah hanya 1 gelas anggur. Zeke memikirkan dan berpikir sendiri. Anda dapat menghina karakter saya. Tetapi saya tidak akan pernah membiarkan Anda menghina tingkat toleransi alkohol saya. Itu secara tidak langsung menghina tekad saya. Tekad adalah sifat yang paling penting bagi seorang militan. Ayah, ini segelas lagi untukmu. Terima kasih atas apapun yang kamu lakukan untuk kami selama bertahun-tahun. Zeke tersenyum dan mengangkat gelas minumannya lagi. Daniel senang karena kata-kata Zeke berhasil memukulnya di titik lemah. Zeke, sepertinya kamu mengenalku lebih baik daripada yang kukira. Cir, dia berpikir untuk dirinya sendiri. Anda anak nakal terkutuk. Beraninya kau mempermainkanku dengan alkohol. Aku akan membalas dendam hari ini. Mereka segera mulai saling menawarkan minuman berulang kali. Setengah jam kemudian, Daniel hampir tidak bisa menahan diri dan mulai bergoyang. Sementara itu, Zeke tetap terjaga dan tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk sama sekali. Daniel mengangkat gelas minumannya dengan tangan gemetar. Zeke, ayo, oh satu lagi.
Zeke segera menghentikan Daniel. Ayah, tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa minum lagi. Mari kita minum lagi di hari lain. Kita akan melihat siapa peminum yang lebih baik lain kali. Semua orang tahu Zeke mencoba bermain dengan Daniel karena dia tidak ingin melukai harga dirinya. Daniel mengangguk. Baiklah, aku akan melepaskanmu sekali saja. Sudah ku bilang, kau jelas bukan tandinganku. Dia bangkit perlahan. Ingin kembali ke dalam ruangan. Namun, dia jatuh ke sofa dan pingsan saat dia mencoba bangun. Lacey mencubit Zeke karena kesal. Lihat apa yang telah kamu lakukan lagi. Berhenti membuatnya mabuk. Apa yang kamu inginkan? Kamu harus menyerah pada ayah dan menyuruhnya berhenti minum. Zeke tersenyum ketika melihat betapa kesalnya Lacey karena dia berpikir tercantuk setiap kali dia marah. Hana cemas dan mencoba membangunkan Daniel. Aku yakin kamu tahu sejauh mana kamu bisa menahan minumanmu, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan Zeke dalam hal minum? Malu kamu. Apakah kamu serius menganggap dirimu ayah mertuanya? Kalau begitu, tolong bayangkan seperti itu. Fajar merasa kesal ketika melihat dua pasangan serasi di depannya. Kapan saya akan menemukan yang tepat dalam hidup saya? Dawn adalah seorang wanita cantik dengan kepribadian yang hebat. Ada banyak pria yang mencoba mendekatinya. Namun, dia tidak mungkin jatuh cinta dengan pria biasa lainnya lagi setelah dia bertemu dengan pria luar biasa seperti Zeke. Akhirnya, itu adalah ulang tahun Lacey yang menjadi 23. Menurut adat desa mereka, usia 23 tahun adalah upacara kedewasaan seseorang. Itu adalah peristiwa penting, yang layak untuk perayaan besar. Semua orang dari keluarga bangun pagi-pagi dan menyibukkan diri dengan segala macam persiapan. Mereka yang harus merias diri akan melanjutkan untuk merias wajah mereka. Sementara mereka yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan kerabat dan teman akan melakukan tugas mereka. Daniel menelepon ayahnya, Adam Hinton. Meskipun kedua keluarga itu sebelumnya terlibat konflik serius, mereka tetap menjadi ayah dan anak. Mereka tidak mungkin memutuskan hubungan satu sama lain, meskipun mereka hampir saling membela saat itu. Selain itu, seorang kakek telah memainkan peran penting dalam upacara kedatangan usia. Adam harus muncul karena dia adalah perwakilan dari senior dari keluarga Hinton. Panggilan itu berhasil tidak lama. Daniel memberitahu Adam, Ayah, kami telah memutuskan upacara kedewasaan Lacey. Itu akan diadakan di Grand Millennium Hotel. Kau ingin aku menjemputmu dan Jeremy? Atau kalian akan mampir sendiri? Adam menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Kurasa aku tidak akan bisa melakukannya. Ada banyak hal yang harus kulakukan. Daniel tiba-tiba merasa khawatir. Apa, Ayah? Kau adalah kakek Lacey dan wakil dari para senior keluarga Hinton. Anda harus berada di sini. Apa yang mungkin lebih penting daripada upacara kedewasaan Lacey? Adam memberitahu Daniel. Madeleine mengadakan perjamuan untuk orang-orang dari Reigns Pharmaceutical dan telah menentukan partisipasi kita. Reigns Pharmaceutical dan Madeleine berhubungan dengan para militan. Kami tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, kami harus menghadiri pertemuan tersebut. Daniel tercengang. Bagaimana Madeleine menjalin hubungan dengan Reigns Pharmaceutical? Sebenarnya, Sam adalah orang di balik segalanya. Sejak dia mendapat kabar bahwa Reigns Pharmaceutical akan membangun pabrik di dekat desa Hill, dia menyadari pasti ada tumbuhan langka di dekat desa. Oleh karena itu, dia menarik koneksinya dan memanfaatkan semua yang dia dapatkan untuk berhubungan dengan orang-orang dari Reigns Pharmaceutical. Reigns Pharmaceutical terkait dengan militan sementara Sam adalah bagian dari militer. Hasilnya, dia berhasil menghubungi orang-orang dari Reigns Pharmaceutical dengan mudah. Dia menyampaikan pidatonya kepada orang-orang dari Reigns Pharmaceutical karena dia ingin mengetahui beberapa informasi orang dalam. Sementara itu, Sam mengundang Adam untuk berbicara karena dia mencoba mengganggu Lacey. Dia tahu itu adalah upacara kedewasaannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan restu kakeknya, dia akan malu dan diperlakukan sebagai kutukan. Adam mencoba mengakhiri percakapan mereka. Hanya itu yang harus kukatakan padamu. Tolong berhenti meneleponku. Ayah, tolong. Setidaknya kamu harus muncul meskipun kamu tidak bisa ikut serta dalam upacara itu. Daniel memohon pada ayahnya. Namun, Adam sudah menutup telepon. Daniel benar-benar kecewa. Dia tidak pernah berharap ayahnya menjadi orang yang begitu kejam. Adam benar-benar rela mengabaikan upacara pendewasaan cucunya sendiri. Faktanya,
Alasan Adam tidak bisa mengambil bagian tidak lain adalah partisipasi dalam perayaan yang diadakan oleh musuh Daniel. Daniel merasa jijik dengan keputusan ayahnya yang kejam. Hana bertanya, Daniel, apa yang dikatakan kakek tua itu? Apakah dia datang sendiri? Atau dia ingin kita menyambutnya? Daniel menundukkan kepalanya dan menghela napas. Dia tidak akan datang ke upacara kedewasaan Lacey karena dia telah berjanji pada Madeleine untuk berpartisipasi dalam konsensusnya. Apa? Dia harus muncul. Hana tidak bisa lagi menenangkannya ketika dia mendengar apa yang dikatakan suaminya. Keluargaku telah meremehkanku selama ini. Jika kakek tua menolak untuk muncul, aku akan dipermalukan di depan orang-orang dari keluargaku. Tidak, dia harus muncul. Telepon lagi. Daniel menarik napas dalam-dalam. Kurasa menelepon lagi tidak akan mengubah apapun. Dilihat dari nada suaranya, dia bertekad untuk tidak muncul di upacara Lacey. Hana langsung menangis. Daniel, kakakmu, aku pasti buta saat itu untuk menikah dengan pecundang sepertimu. Aku tidak keberatan mempermalukan diriku sendiri di depan keluargaku. Tapi ini adalah upacara kedewasaan putrimu yang sedang kita berdiskusi. Upacara itu bukanlah upacara yang lengkap tanpa kakeknya. Kamu tidak berhak menjadi suamiku. Kamu tidak pantas menjadi ayah Lacey. Daniel menundukkan kepalanya. Maafkan aku. Akulah yang tidak berguna di sini. Hana melanjutkan sambil berteriak histeris. Lacey dan Zeke mendekat ketika mereka mendengarnya. Setelah mereka mengetahui apa yang terjadi, mata Lacey berlinang air mata. Merasa sedih juga. Kakek sangat kejam. Dia tidak pernah memperlakukan kita sebagai bagian dari keluarga. Aku belum pernah bertemu kakek seperti dia sebelumnya. Daniel menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Lacey, ini salahku. Aku yang tidak berguna. Aku hanyalah seorang yang tertipu. Tolong tegur aku. Aku akan merasa lebih baik jika kamu memarahiku. Zeke mencoba menghibur Daniel. Ayah, jangan khawatir. Aku yakin mereka akan muncul di pesta ulang tahun. Daniel menghela napas panjang. Aku mengenal ayahku lebih baik daripada siapapun. Aku yakin dia tidak akan muncul karena itulah yang ada dalam pikiran. Tiba-tiba ponsel Hana berdering. Dia menerima telepon dari kakaknya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangkat panggilan itu. Saudaraku, aku juga akan meneleponmu. Apa? Kalian menunggu kami di Grand Millennium Hotel. Bukankah kalian mampir dulu ke tempat kami? Oke, aku akan segera ke sana. Hana bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya setelah dia menutup telepon. Aneh. Aku tidak memberitahu keluargaku perjamuan akan diadakan di Grand Millennium Hotel. Kenapa mereka tiba-tiba muncul di hotel? Lupakan saja, Lacey. Ayo segera berangkat. Kita akan segera menuju ke Grand Millennium Hotel. Nenek, paman, dan bibimu sudah menunggumu. Oleh karena itu, Lacey dan keluarganya pergi dengan tergesa-gesa. Zeke menyetujui untuk menjadi yang terakhir berangkat. Dia mengambil kesempatan untuk mengirim pesan teks ke Xavier. Tolonglah aku. Seseorang memberitahuku bahwa keluarga Clemon mengundang orang-orang dari Reigns Pharmaceutical karena mereka ingin mengetahui rencana yang kita miliki untuk perkebunan herbal. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.